aja yang masih muda udah nikah dan punya anak 2. Udah jadi janda juga, Deng. Malahan. Tutur Bu Ratmi dengan lirikan julidnya. Safira menarik nafas panjang untuk memupuk rasa sabarnya. Bu Ratmi, saya permisi masuk dulu ya. Sepertinya Syahnas sudah bangun. Pamit Safira. Dia segera masuk ke dalam kontrakan. Sebenarnya dia berbohong karena Syahnas belum bangun. Hal itu hanya dijadikan alasan untuk menghindari Bu Ratmi saja. Bab ke-25. Pukul 8 pagi, mobil yang dikendarai Slamet perlahan bergerak meninggalkan area rumah Abi. Teteh, kapan nih menikahnya? Kok sudah mau pesan dekor dan gaun pengantin? Tanya Safira memecahkan keheningan. Is tersenyum seraya menoleh ke arah Safira. Di wajahnya terlihat harapan yang terpancar jelas. Insya Allah, pertengahan bulan depan. Ra, doain ya, semoga lancar. Ucap Is dengan nada yang penuh doa. Safira mengangguk sambil tersenyum lembut. Pasti, Teh. Aku akan selalu berdoa, semoga rencana pernikahan Teteh berjalan lancar. Dan semoga Kak Ilham adalah jodoh yang memang ditakdirkan untuk Teteh. Amin. Sahut Slamet dengan semangat. Is tersenyum, wajahnya berubah menjadi serius. Amin, Ra, terima kasih. Aku merasa kasihan melihat Umi dan Abi yang ingin punya cucu. Tapi aku belum juga menikah sampai sekarang. Semoga saja Kak Ilham memang laki-laki yang dikirim Allah untukku. Kata Is dengan suara yang pelan. Tapi matanya tampak berbinar, penuh harapan. Safira hanya bisa tersenyum, rasa senang mengisi hatinya sebab akhirnya Is menemukan tambatan hatinya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, selama hampir 2 jam, akhirnya mereka sampai di tujuan. Dengan semangat, Is menarik tangan Safira masuk, seolah-olah tak sabar untuk memulai pencarian gaun pengantin yang sempurna. Ra, menurut kamu lebih bagus yang mana? Tanya Is dengan mata berbinar, sambil dengan gesitnya membolak-balikan halaman buku rencana pernikahan yang tebal. Safira menggaruk keningnya dengan ekspresi kebingungan. Aduh, Teh, aku juga bingung. Semua kelihatannya cocok untuk kamu. Jawabnya seraya tersenyum. Is menghela nafas berat, matanya masih terpaku pada buku. Iya sih, semuanya bagus-bagus. Bingung deh mau pilih yang mana. Gumamnya pelan. Kenapa nggak coba tanya ke Ilham saja, Teh? Barangkali dia sudah punya ide mau menggunakan tema pernikahan seperti apa. Mau mewah, sederhana, ala India, Turki, atau pakai adat daerah. Saran Safira berusaha membantu. Is tertawa kecil. Kak Ilham mana mau mikirin masalah beginian? Katanya terserah saja. Tahu sendiri kan laki-laki biasanya nggak ribet soal baju. Sahutnya, sedikit lega namun tetap bingung. Safira hanya mengangguk, memahami, sambil kembali menelusuri halaman buku, mencari inspirasi yang mungkin bisa menjawab keraguan Is. Gimana kalau pakai pakaian adat Sunda aja Teh buat akadnya? Teteh kan orang Sunda, daripada bingung. Tanya Safira kembali memberikan usul. Is mendengarkan sambil memelin jari-jarinya. Kalau untuk akad, aku memang pakai adat Sunda. Tapi untuk siang dan malamnya, aku bingung mau pakai apa. Safira menoleh. Kak Ilham dari mana? Bagaimana kalau pakai adat dari pihak lelaki saja untuk siangnya? Is mengernyit. Dia orang Bandung juga sih, tapi kalau nggak salah uminya atau abinya keturunan Yogya. Keraguan tergambar jelas di wajahnya. Safira tersenyum penuh pengertian. Ya sudah, untuk siangnya bisa pakai adat Yogya saja. Sedangkan sorenya kan hanya sebentar, bisa pakai daun biasa saja. Dan untuk malamnya pakai gaun bebas. Is mengangguk lembut. Ya udah deh, itu aja daripada bingung. Aku juga nggak yakin mau pakai tema India untuk malamnya. Akhirnya, setelah menetapkan pilihan berdasarkan saran Safira, mereka bergerak cepat keluar untuk mencari keperluan pesta, sambil menyadari hari sudah mendekati waktunya makan siang.
Is meminta Slamet untuk menghentikan mobilnya di rumah makan yang tak jauh dari gedung Wow yang baru saja dia datangi. "Kita makan di sini saja ya, perutku sudah keroncongan sekali," ujarnya turun dari mobil. Slamet yang duduk di kursi depan segera menimpali. "Iya, Teh. Terserah mau makan di mana saja, yang penting cacing di perutku gak demo lagi." Dia mengangguk-angguk seakan merasakan setiap getaran lapar dari dalamnya. Sementara itu, Safira turun dari mobil dengan langkah gontai. Matanya tertuju pada sesosok pria yang tak jauh dari mereka, seorang tukang parkir. "Ada apa, Ra? Kok diam saja?" tanya Is dengan raut muka penasaran. Safira menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi sambil mata berkaca-kaca menatap pria tersebut. Is, yang menyadari keanehan itu, segera mengarahkan pandangannya ke tukang parkir, dahi berkerut. "Kamu kenal dia, Ra?" tanya Is dengan suara lebih pelan. Safira mengambil napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya. "Ayo masuk, Teh," ajaknya menghindari pertanyaan Is. Meski begitu, Is tak serta-merta membuang pandangannya dari tukang parkir itu. Dia mulai memperhatikannya lebih jeli, seolah mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa detik mengamati, matanya melebar seolah dia telah menangkap suatu kenangan yang terkait dengan wajah pria itu. Is berjalan cepat mengejar Safira yang sudah lebih dulu memasuki rumah makan. Di antara derap langkahnya, Is merasakan detak jantungnya berdebar kencang. "Ra, bukankah itu mantan suamimu?" tanya Is dengan suara pelan, hati-hati mengukir setiap kata. Mendengar pertanyaan itu, Safira hanya mengangguk perlahan, matanya tidak berani menatap Is. "Iya, Teh, itu Mas Radit," jawabnya, suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya terlihat murung, mata berkaca-kaca, seolah-olah memendam ribuan cerita tanpa kata. Is, yang menyadari kegugupan Safira, memilih bungkam, khawatir kalimat selanjutnya akan semakin mengoyak luka Safira. Selama makan siang, suasana hati Safira tak kunjung membaik. Matanya sesekali mengalihkan pandang ke jendela, mengintip sosok Radit yang sibuk mengatur parkir. Safira merasa sedih sekaligus kasihan melihat mantan suaminya berpanas-panas mengatur mobil dan motor yang datang. Dalam hati, dia bertanya-tanya, "Apa yang terjadi padamu, Mas, sampai kamu harus bekerja keras seperti itu? Apakah usaha percetakan di Yogyakarta mengalami masalah?" Air mata mulai menetes di pipi Safira. Dia tidak bisa menahan rasa sayang yang masih tersisa melihat Radit dalam kondisi seperti itu. Is memandangi Safira, tangannya lembut mengusap punggung gadis itu. "Sudahlah, Ra, jangan terus-terusan memikirkan dia. Apa yang dia lakukan bukan lagi urusanmu. Kamu harus ingat jika dia sudah mengkhianati kepercayaanmu," tuturnya dengan lembut namun tegas. Sementara itu, Safira hanya mampu menundukkan kepala, mencoba menyerap nasihat tersebut. Slamet, yang telah mendengarkan percakapan itu, mengangguk mantap. "Betul, Mbak. Orang seperti dia tidak layak mendapatkan simpatimu," ucapnya sembari menyeruput kopi hangat pesanannya. "Kamu itu terlalu berharga untuk menangisi laki-laki tak pandai bersyukur seperti dia," lanjutnya ikut melihat ke arah Radit. Safira mengangguk lemah. "Aku tahu, tapi anak-anak merindukan papanya," gumamnya lirih nyaris tak terdengar. Is menarik nafas panjang, wajahnya terlihat sedikit menegang. "Bilang saja kalau papanya tinggal di luar kota," ujarnya dengan nada sedikit ketus. Safira tersenyum tipis kemudian menggeleng. "Meskipun aku membenci Mas Radit, tapi aku tak akan menghalangi anak-anakku untuk bertemu dengannya," ujarnya lirih, menyembunyikan kesedihannya. Is dan Slamet bungkam, mereka tak memberikan wejangan apapun lagi untuk Safira. Setelah mengobrol sebentar, ketiganya pun bergerak meninggalkan rumah makan.
Langkah Radit yang sedang memandu mobil yang hendak parkir terhenti saat melihat mantan istrinya keluar dari rumah makan. Safira, gumamnya lirih. Matanya tampak memerah dengan tangan bergetar. Begitupun dengan Safira yang juga mematung di tempatnya, menatap mantan suaminya dari jarak yang tak terlalu jauh. Bab ke-26. Safira memalingkan wajahnya dengan ketegangan dan tanpa ragu, melangkah cepat menuju mobilnya. Radit yang melihat kejadian itu segera berlari menghampirinya sambil berteriak. Safira! Langkah Safira sempat terhenti, namun ia tetap enggan menoleh ke belakang. Radit mendekati dengan suara lebih lembut, matanya berkaca-kaca. Safira! Suaranya bergetar, menunjukkan kerinduan yang terpendam. Dengan suara dingin, Safira menjawab tanpa menoleh. Maaf mas, aku sedang terburu-buru. Ia melanjutkan langkahnya, berusaha meninggalkan Radit di belakang. Sebentar saja, Safira. Desak Radit sambil menahan lengan mantan istrinya. Lepas, mas! Safira terkejut dan menghentakkan tangan Radit dengan keras. Namun Radit, dengan tenaga yang lebih kuat, berhasil mempertahankan cengkeramannya, membuat Safira kewalahan. Jangan seperti ini, mas, atau aku akan berteriak. Ancam Safira dengan tatapan tajam dan serius. Baiklah, aku akan melepaskanmu, tapi tolong dengarkan aku sebentar. Ada yang ingin aku katakan. Pinta Radit dengan tatapan memohon. Maaf, aku tak bisa, Ma. Aku ada urusan. Tolak Safira sambil membuang muka, meninggalkan Radit yang masih berdiri dengan raut muka kecewa. Ayolah Safira, aku hanya ingin tahu kabar anak-anak. Bagaimana dengan Shanas? Apakah sakitnya sudah sembuh? Bagaimana dengan Kenzo? Mereka berdua baik-baik saja kan? Tanya Radit dengan suara bergetar. Ada rasa rindu yang terpendam dalam setiap kata yang terucap, sedangkan wajahnya yang murung tak bisa menyembunyikan betapa dia merindukan kedua anaknya. Safira menatap Radit dengan tatapan dingin. Mereka baik-baik saja. Jawabnya dengan suara datar. Jadi lepaskan tangan aku, Mas. Aku masih ada urusan. Lanjutnya pelan namun tegas. Sementara itu, Radit hanya bisa tersenyum tipis. Ada perasaan lega yang sejenak melintas di wajahnya. Syukurlah, aku ikut senang mendengarnya. Gumamnya hampir tak terdengar. Kemudian, matanya memancarkan sebuah harapan saat dia bertanya. Sekarang kalian tinggal di mana? Apakah aku boleh menemui Shanas dan Kenzo? Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka berdua. Safira menghela nafas panjang sebelum menjawab sambil menoleh. Lepaskan dulu tanganku, Mas. Tak enak dilihat orang. Ucapnya datar, penuh penekanan. Radit tampak terkejut dan buru-buru melepaskan tangan Safira. Maaf. Bisiknya lembut, kesedihan terasa meresap dalam kata-kata singkat itu. Safira menatap tajam ke arah Radit, suara berat penuh tekad mengalir dari bibirnya. Kamu tak perlu tahu kami sekarang tinggal di mana, Mas. Kami bukan siapa-siapa lagi untukmu. Lebih baik kamu urus Orol dan Melani saja, tak usah memperdulikan kami lagi. Kami sudah bahagia tanpa kamu. Katanya dengan dingin. Setiap kata dipadatkan dengan resolusi yang jelas. Radit menahan napas, raut wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca. Safira, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan kalian? Aku merindukan Shanas, aku merindukan Kenzo, dan aku juga merindukan kamu, Safira. Radit menelan ludah, suaranya bergetar, seraya mengusap air mata yang mulai menetes. Aku minta maaf jika aku telah menyakiti hatimu. Sungguh, saat itu aku hilaf, dan sekarang aku menyesal. Aku menyesal berpisah darimu, Safira. Sekarang aku sadar,
Hanya kamulah wanita yang aku butuhkan. Melani sangat berbeda sekali denganmu. Dia tak pernah mengurusku, tak pernah peduli sepertimu. Ungkapnya dengan penuh penyesalan. Penyesalan selalu datang belakangan, Mas. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kamu, agar tak berselingkuh lagi. Tapi bagaimanapun sikap Melani, aku harap kamu tetap setia padanya. Jangan pernah menyakiti hatinya, untuk alasan apapun. Ujar Safira dengan suara lembut namun ada penekanan di dalamnya. Radit tampak menelan ludah dengan berat, matanya memandang lelah. Safira bergerak cepat ke arah mobilnya, tidak ingin berlarut-larut dalam drama masa lalu dengan mantan suaminya itu. Mata Radit mengikuti setiap gerak Safira, wajahnya berubah murung, rasa penyesalan seolah menjadi bayang-bayang yang melekat. Mantan suamimu kenapa, Rah? Tanya Is yang memperhatikan Radit yang masih terpaku di tempatnya. Safira menghela napas. Tidak apa, Teh. Dia hanya menanyakan kabar anak-anak. Jawabnya dengan suara serak. Is mengernyitkan dahi, rasa tidak setuju terpancar dari matanya. Untuk apa dia menanyakan kabar Kenzo dan Sanas? Bukankah dia sudah punya keluarga baru? Lagi pula, waktu anak-anak masih tinggal dengannya, dia tidak pernah merawat mereka dengan baik. Jadi, untuk apa sekarang dia tiba-tiba peduli? Sindirnya dengan nada sinis, mencerminkan ketidakpuasan hatinya atas sikap inkonsisten mantan suami Safira. Bagaimanapun dia tetap ayah kandungnya Kenzo dan Shanas. Jadi batin mereka masih terikat. Timpal Selamet perlahan membawa mobil meninggalkan area rumah makan. Safira menarik napas panjang dan mendesah, menyaksikan wajah sedih mantan suaminya. Ada setitik rasa tak rela yang berkecamuk di dalam hatinya, namun ia bertekad kuat tidak akan goyah. Dia tak bisa kembali kepada seseorang yang sudah melukai hatinya. Radit menghela nafas panjang, matanya mengikuti bayang mobil yang membawa Safira semakin menghilang di tengah keramaian. Saat handphone di sakunya bergetar, ia segera merogohnya dan melihat nama Melani tertera di layar. Ya ampun, Mas! Kamu kemana saja sih? Dari tadi ditelepon gak diangkat-angkat. Aku lapar nih, pengen makan. Di rumah gak ada makanan, pulang cepat ya dan masakin buat aku dan Orol. Kata Melani dengan suara tinggi dan sedikit kesal. Radit mengusap dahi, mencoba menyembunyikan rasa frustrasinya. Dek, aku sedang di luar, bekerja keras mencari nafkah untuk kita. Mungkin kamu bisa coba masak sendiri kali ini. Sahutnya lembut, berharap Melani dapat mengerti. Melani dengan nada tinggi, menghujani Radit dengan kekesalannya lewat telepon. Aku lagi hamil, Mas. Kok bisa-bisanya kamu suruh aku masak? Kalau terjadi apa-apa pada anak kita, gimana? Ingat, Mas, ini anak kamu juga, jadi kamu harus merawatnya dengan baik. Dia memutuskan panggilan dengan tergesa-gesa. Wajah Radit merah padam, mencerminkan frustrasi yang mendalam. Dia menghela nafas berat, lalu dengan kasar meletakkan ponselnya. Kenangan tentang Safira yang masih kuat dan cekatan saat hamil berkecamuk dalam pikirannya. Masa iya, Melani, masak aja nggak mau? Padahal itu untuk dirinya sendiri. Gerutunya dalam hati, sambil menghembuskan nafas panjang untuk melepaskan beban berat di dadanya. Dengan hati yang gundah, Radit melihat mobil yang hendak berbelok. Dia segera berdiri untuk memandunya parkir. Radit memutuskan, untuk kali ini, dia tidak akan menuruti Melani. Ia ingin memberi pelajaran agar istrinya itu bisa lebih mandiri dan tidak terlalu manja lagi. Setelah menunggu beberapa menit, namun Radit tak juga pulang membuat Melani merasa murka. Melani memegang ponsel dengan genggaman yang semakin erat. Raut wajahnya mengeras. Awas saja, Mas, kalau kamu mengabaikan permintaanku. Gumamnya dengan wajah merah padam. Di sisi lain, Radit merasakan getaran ponselnya yang tidak henti-hentinya. Matahari sudah tergelincir jauh.
Perasaan kesal serta terpaksa mulai merayap dalam dirinya saat dia menyaksikan jumlah panggilan tak terjawab yang terus bertambah. Dengan hati berat dan uang seadanya di saku, ia pun melangkah meninggalkan pekerjaannya demi kembali ke rumah. Bab ke-27. Begitu kakek Radit melangkah ke dalam rumah, pandangan pertama yang menyambutnya adalah kekacauan. Serpihan kaca berserakan di lantai, membuktikan kerusakan yang tak terduga. Radit berdecak dengan tatapan heran. Entah apa yang terjadi di rumahnya hingga sekacau ini. "Orol, Melani!" Panggil Radit melangkah masuk rumah. Suaranya bergema, diliputi kekhawatiran yang tak tersembunyi. Sembari berhati-hati melangkah agar tak terluka oleh pecahan kaca, dia memanggil lagi. "Dek, kamu di mana?" Rumah itu terasa sunyi, tiada jawaban. Radit beranjak ke dapur dan halaman belakang, namun tetap tak menemukan siapapun. Kekhawatiran di dadanya bertambah. "Melani! Orol!" Teriaknya sembari berjalan menaiki tangga dengan cepat, terdorong oleh kecemasan. Di lantai 2, sayup-sayup terdengar isak tangis Orol yang memilukan. Radit segera berlari menuju sumber suara, dan ketika dia melongo ke kamar, pemandangan di dalamnya memotong nafasnya. Orol terduduk di pojok ruangan, tubuhnya menggigil ketakutan. Sementara Melani, dengan mata menyala dan nada berang, tampak kehilangan kendali. "Diam, Orol! Kamu itu cuma menangis terus!" Teriaknya, lalu melempar bantal ke arah Orol dengan geram. Ketegangan memenuhi ruang, dan Radit, dengan mata terbelalak, berusaha mengatasi situasi yang kian memburuk. "Cukup, Melani!" bentaknya dengan tatapan tajam. "Mamas Radit!" gumam Melani terkejut. Dia menatap Radit dengan mata berkaca-kaca. Radit melangkah masuk dan berjalan menghampiri Orol. Tangis Orol langsung mereda saat Radit mengulurkan tangan ke arahnya. Radit segera memeluk Orol dan mengusap-usap punggungnya untuk memberikan ketenangan. "Akhirnya kamu pulang juga," ucap Melani dengan sinis. "Kemana saja kamu, Mas? Aku sudah mencoba menghubungimu ratusan kali. Kenapa tidak kamu angkat? Kamu ingin meninggalkan aku, ya?" Suara Melani bergetar, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam saat menatap Radit tajam. "Kamu pasti ingin kembali pada Mbak Safira dan meninggalkan aku serta Orol di sini, kan?" teriaknya, kehilangan kendali atas emosinya. "Apa yang kamu katakan, Mel? Aku pergi untuk mencari uang? Kalau tidak begitu, kita nggak akan bisa makan sahur." Radit balas dengan nada tinggi, mencoba menjelaskan situasinya. "Halah alasan saja. Seharusnya saat aku minta kamu pulang, kamu bisa pulang sebentar, bukan malah mengabaikan aku." Sinis Melani tak percaya. "Aku ini kelaparan, Mas. Anak yang dalam kandungan kita ini juga kelaparan. Bagaimana bisa kamu tega biarkan kami kelaparan begini? Sedangkan kamu malah enak-enakan di luar sana." Melani mulai terisak dengan tujuan membuat Radit merasa bersalah. Radit menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan topinya ke lantai dengan suara terdengar keras. Wajahnya tersirat kelelahan yang mendalam. "Kamu pikir hanya kamu yang lapar, Mel? Aku juga lapar. Aku dari pagi belum makan apapun." Ucapnya, suara tersekat emosi. Tangannya menunjuk ke arah luar kamar. "Tadi pagi aku sudah buat makanan, dan kamu tak sisakan sedikit pun untukku. Bahkan, untuk Orol, aku harus masak lagi." Matanya menatap Melani dengan intensitas yang meningkat. "Kalau kamu lapar, di kulkas ada telur dan sayuran. Cobalah untuk lebih mandiri, Mel. Jangan selalu mengandalkan aku," katanya sambil beranjak dan menggendong Orol di satu lengan. "Kalau aku hanya di rumah menganggur, baru aku bisa layani kamu sepanjang hari. Tapi ini aku lagi kerja, Mel. Harusnya kamu lebih pengertian sedikit saja."
Jangan semuanya minta aku layani. Bentaknya dengan suara meninggi. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol, tanda jelas kemarahannya yang tak terbendung. Melani merasakan jantungnya berdegup kencang dan kakinya gemetar saat melihat amarah yang terpancar dari wajah Radit. Ini pertama kali dia melihat Radit sangat marah sejak mereka bersama, berbeda jauh saat mereka masih bersama Safira. Radit biasanya tenang dan terkendali, tapi kali ini nadanya meninggi tak terkendali. Kamu berani bentak aku, Mas? Aku ini sedang hamil, anak kamu. Teriak Melani, suaranya tercekat oleh tangis yang mulai pecah. Kalau jadi apa-apa sama anak kamu gimana? Tanya Melani dengan wajah tersakiti. Persetan dengan anak di dalam kandungan kamu. Balas Radit, suaranya memecah kesunyian. Mata menyala dengan emosi yang tak terkendali. Lebih baik anak itu mati daripada kamu terus-menerus kamu gunakan sebagai alasan. Melani membelalak, tidak percaya kata-kata yang baru saja diucapkan Radit. Air matanya tumpah, dadanya terasa sesak. Dia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan solu yang semakin menjadi. Kamu tega, Mas. Ini anak kamu juga, darah daging kamu. Bisa-bisanya kamu menyuruhnya mati. Teriak Melani, semakin histeris, suaranya tenggelam dalam tangisan yang memilukan. Radit berdiri tegak, wajahnya mengeras saat dia berkata, kenapa harus merasa bersalah? Anak itu muncul tanpa keinginan kita berdua, jadi tidak salah kalau aku tak menginginkan bayi itu. Suaranya penuh ketus. Radit melangkahkan kaki keluar kamar sembari menggendong Orol, meninggalkan Melani sendirian di ruangan yang sunyi. Kamu mau kemana, Mas? Teriak Melani, terengah-engah sambil berlari mencoba mengejar Radit. Bukan urusanmu. Aku mau kemana, kek? Lebih baik kamu lanjutkan saja mengamuk seperti orang gila. Hancurkan saja rumah ini. Radit tidak menoleh, langkahnya makin cepat, meninggalkan Melani yang semakin putus asa. Jangan, Mas. Jangan tinggalin aku. Suara Melani makin lirih, namun Radit tetap bersikukuh, tidak menggubris. Ah! Radit menoleh saat mendengar suara teriakan Melani. Matanya terbelalak. Jantungnya seolah berhenti saat melihat tubuh Melani tergelincir dari tangga atas. Melani! Teriak Radit panik. Dia segera menurunkan Orol dan berlari menghampiri Melani yang tergeletak lemah. Dengan bersimbah dar 4H. Setelah peristiwa pahit itu, kandungan Melani nyaris tak terselamatkan. Radit dengan sigap membawanya ke rumah sakit, dan itulah satu-satunya alasan mengapa janin dalam kandungan Melani masih bisa diselamatkan. Meski begitu, kandungan Melani kini dalam keadaan rapuh, memerlukan periode pemulihan yang panjang. Begitu sadar, Melani menghambur dengan suara serak. Kenapa kamu bawa aku ke rumah sakit, Mas? Kamu kan ingin anak ini mati. Kenapa tak kamu biarkan saja kami mati berdua di rumah itu? Teriak Melani kembali histeris. Cukup, Melani! Sentak Radit dengan nada keras. Seharusnya kamu bersyukur karena aku masih peduli padamu. Tangisan histeris Melani memecah keheningan ruang. Ia mencoba turun dari ranjang, tangannya bergetar mencoba melepaskan selang infus yang terpasang. Aku tak minta kamu selamatkan, Mas. Lebih baik aku mati daripada kehilangan kamu. Teriak Melani berusaha mencabut jarum infus di tangannya. Radit segera meminta bantuan perawat untuk menenangkan Melani. Perawat, tolong Melani. Dia mengamuk tak karuan. Radit mendesak dengan nada khawatir. Tenang, Pak. Saya kasih dia obat penenang dulu ya. Jawab perawat sambil menyuntikkan obat kepada Melani. Tak lama, wajah Melani yang sebelumnya tegang mulai terlihat damai, napasnya pun kembali normal. Setelah disuntik obat penenang, tubuh Melani mereda dan ia kembali tenggelam dalam tidur yang dalam.
Radit hanya mampu menarik nafas panjang dan sebal. Kamu benar-benar beru. Bah, Dek. Gumam Radit dengan kecewa. Bab ke-28. Hari berganti hari, hubungan di antara Radit dan Melani semakin dingin. Melani sering mengamuk tanpa sebab yang jelas, membuat Radit merasa muak dan tak betah di rumah. Ada kalanya Radit berpikir untuk pergi meninggalkan Melani, namun dia mengurungkan niatnya saat teringat pada Oral dan janin yang ada dalam kandungan Melani. Di sisi lain, Safira sudah bahagia bersama kedua anaknya. Kehidupannya berjalan baik, walaupun ada beberapa tetangga yang mengunjing dirinya. Tapi Safira tak terlalu ambil pusing. Yang terpenting baginya, dia memiliki pekerjaan yang bagus dan diperlakukan sangat baik oleh keluarga Umi dan Abi. Pernikahan Is dan Haikal tinggal menghitung hari. Dan malam ini Safira datang ke rumah Umi untuk membantu segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk hari pernikahan nanti. Ra, malam ini kalian menginap di sini ya? Pinta Is dengan tatapan penuh harap. Safira terdiam sejenak. Sebenarnya dia mau menginap di sini, tapi dia merasa sungkan. Karena di rumah Is sudah dipenuhi oleh kerabat yang berdatangan dari luar kota. Ayo, Ma, kita menginap di sini. Ajak Kenzo dengan tatapan memohon. Safira tersenyum dan mengusap kepala putranya penuh kasih sayang. Ayo, Ma, kita menginap di rumah Oma. Rengek Shanas bergelayutan manja di lengan Safira. Safira menatap kedua anaknya. Mata mereka terlihat begitu berbinar, penuh harap. Ayolah, Ra, menginap di sini. Cuma tinggal beberapa malam lagi aku bisa tidur sama kalian. Nanti setelah menikah, aku pasti ikut suamiku. Dan aku tak bisa berkumpul dengan kalian lagi. Bujuk Is dengan nada mendesak. Safira menghela nafas panjang, kemudian menatap Is, Kenzo, dan Shanas secara bergantian. Baiklah. Ujarnya mengangguk pelan Kenzo dan Shanas bersorak kegirangan. Hore! Senyuman tipis menghiasi wajah Safira. Ada rasa syukur mengalir dalam hatinya, melihat Kenzo dan Shanas bisa tersenyum ceria kembali, meskipun tanpa kehadiran sosok ayah. Safira sudah bergeliat di dapur sejak pagi hari bersama Is. Keduanya saling bertukar cerita untuk mengusir keheningan. Sementara Umi sedang mengobrol di ruang depan bersama kerabatnya. Ra, aku bawa minuman ini ke depan dulu ya. Gak apa-apa kan aku tinggal sendiri. Pamit Is dengan tangan memegang nampan yang berisi 6 cangkir kopi yang masih mengepul. Iya, teh. Gak apa-apa kok. Biasanya udah biasa aku sendirian. Sahut Safira sambil tersenyum. Kerlingan manis masih terukir di wajah Is saat dia melangkah meninggalkan dapur. Safira kembali fokus pada 2 tugas utamanya, memotong wortel dan kol. Pagi ini Safira dan Is berniat membuat sayur sop dan oseng cumi pedas untuk menu sarapan. Kopi dong, 1. Tiba-tiba seorang pria datang dan duduk di kursi yang tak jauh dari Safira. Safira mendongak, alisnya mengerut saat menatap seorang pria yang asing baginya, duduk di kursi dekat dapur, matanya tertunduk pada layar handphone. Meskipun tak kenal, tapi Safira tetap menurut dan membuatkan 1 cangkir kopi. Safira pikir jika pria itu adalah kerabat Umi juga. Setelah kopi siap, dengan lembut Safira menaruh cangkir di meja. Ini kopinya, ucap Safira lirih, suaranya nyaris terbawa aroma kopi yang tercium sedap. Pria itu mengangguk seraya meraih cangkir yang masih mengepulkan asap panas. Dari balik cangkirnya, dia tersenyum puas. Tumben kopi buatanmu enak. Pantas aja udah diizinin nikah sama Abi. Ujarnya terkekeh. Safira menoleh dengan senyum yang terasa canggung di bibirnya. Sementara itu, di ruangan lain, Is baru saja memasuki ruangan dengan ekspresi kesal tergambar jelas di wajahnya. Percuma juga kamu pulang kalau di rumah kerjaannya cuman mainan HP terus.
Is melayangkan pandangan tajam ke arah Abizar yang terperanjat. Dia terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan HP-nya. Loh, Teh kok tiba-tiba di belakang? Is hanya mendengus dan melirik adiknya dengan sengit. Abizar beralih pada sosok perempuan yang berdiri di hadapannya. Mata Abizar membulat saat tahu ternyata wanita yang ada dimintai untuk membuatkan kopi bukanlah tetehnya. Dia siapa, Teh? Tanyanya pelan. Dia Safira, teman teteh. Jawab Is ketus. Sembari berjalan menghampiri Safira. Kamu ngapain pagi-pagi udah di sini sambil main HP lagi? Tanya Is dengan sinis. Abizar hanya bisa diam. Rasa malu muncul dari kedua matanya yang berpindah-pindah antara Is dan Safira. Is melirik kopi yang ada di hadapan Abizar. Dia pun membungkuk ke arah Safira, berbisik. Itu kamu, Ra, yang buatin dia kopi? Iya, Teh. Jawab Safira mengangguk pelan. Kamu yang berinisiatif buat sendiri atau dia yang minta? Tanya Is dengan nada tajam. Dia yang minta, Teh. Jawab Safira dengan suara lirih. Matanya sesekali melirik ke arah Abizar yang duduk tidak jauh darinya. Mendengar itu, Is mendengus kecewa. Lain kali jangan mau ya kalau disuruh bikinin kopi. Nanti kebiasaan dia. Ujar Is dengan nada sinis. Aku pikir itu teteh. Kalau tahu itu bukan teteh, aku pasti gak akan minta. Sahut Abizar membelah diri. Dia benar-benar tak enak pada Safira. Is mendekati adiknya dengan tangan berkacak pinggang. Kamu itu udah besar, masa bikin kopi aja gak bisa? Makanya, cepat nikah sana biar ada yang buatin kopi kamu tiap hari. Saran Is dengan tatapan tajam. Abizar berdecak kesal. Iya, yang mau nikah langsung sosokan begitu. Biasanya juga gak pernah ngeledek aku untuk cepat nikah. Gerutu Abizar, wajahnya penuh kesal. Is membuang nafas berat, kemudian kembali mendekati Safira. Ra, pokoknya kamu jangan mau lagi ya, kalau dia minta dibikinin kopi. Ucap Is dengan tegas. Safira hanya mengangguk sebagai jawaban. Kalau lain kali dia paksa kamu untuk buatin kopi, kamu kasih dia gula sedikit aja. Biar kapok dan gak nyuruh-nyuruh lagi. Bisik Is penuh konspirasi. Lagi-lagi Safira hanya mengangguk. Matanya mengerjap-ngerjap mengikuti setiap arahan Is. Is tersenyum puas karena Safira menurut dan tak banyak tanya. Kamu ngapain masih di sini? Cepat pergi sana. Penuhin tempat aja. Ujar Is pada adiknya. Abizar mendengus kesal dan menatap kakaknya dengan tatapan tajam. Ya elah, Teh, cuma numpang duduk, masa iya nggak boleh? Protes Abizar masih bergeming di tempatnya. Is berusaha mengabaikan adiknya, dia kembali mengambil pisau dan mulai membantu Safira yang fokus memotong sayuran. Nggak usah lirik-lirik, entar naksir loh. Ceplos Is saat memergoki Abizar sedang mencuri pandang ke arah Safira. Abizar segera memalingkan wajahnya. Berpura-pura tak paham dengan ucapan Is. Is berdecak kesal karena Abizar tak kunjung pergi dari dapur. Dia pun mengambil kol dan mangkok besar, kemudian dibawa ke arah Abizar. Minggir kamu! Aku mau duduk di sini! Usir Is menendang betis adiknya. Aduh! Abizar meringis sembari mengusap-usap kakinya. Dengan wajah kesal, akhirnya Abizar pergi meninggalkan dapur. Namun sebelum benar-benar pergi, dia menyempatkan diri untuk melirik pada Safira lagi. Senyumnya langsung mengembang saat melihat ekspresi lucu Safira yang sedang membersihkan cumi. Setelah Abizar pergi, Safira menoleh pada Is dengan rasa penasaran yang tinggi. Dia tadi siapa, Teh? Tanya Safira lirih. Is mendongak dengan bibir yang senantiasa selalu tersenyum pada Safira. Itu tadi adikku, Ra, si Ujang.
Jawab Is pelan. Walah itu toh yang namanya Ujang. Gumam Safira mengangguk-anggukan kepalanya. Memangnya kenapa? Kamu naksir ya? Gantengkan adikku? Tanya Is menaik turunkan alisnya dengan tatapan meledek. Safira menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Kok gak mirip sama Tete ya? Sama Abi dan Umi juga gak mirip. Gumam Safira mengabaikan pertanyaan Is. Wajar gak mirip, dia kan anak pungut. Sahut Is sengaja menekan kata terakhir yang dia ucapkan, karena masih ada Abizar tak jauh darinya. Oh ya? Maaf teh, aku gak tahu. Gumam Safira terkejut. Wajahnya terlihat merasa bersalah. Is tertawa kecil melihat ekspresi Safira. Ya elah, Ra, kamu langsung percaya begitu saja dengan ucapan aku? Ucap Is geleng-geleng kepala. Aku cuma bercanda kali. Si Ujang anak kandung Umi kok. Dia memang gak mirip sama kami, karena dia mirip almarhum kakek. Lanjut Is menjelaskan. Oh. Gumam Safira mengangguk polos. Di balik tembok, Abizar hanya mengomel sendiri. Andai tak ada Safira, sudah pasti Abizar akan balas meledek kakaknya. Bab ke-29. Is menautkan alisnya saat melihat Abizar berdiri di ambang pintu dapur. Ngapain kamu bengong di sini? Tanya Is, mengikuti arah yang Abizar pandang. Abizar terlonjak kaget dan segera berbalik. Nggak apa-apa kok, teh. Cuma habis ambil minum aja. Jawabnya salah tingkah. Is menyipitkan matanya dan menatap sang adik dengan tatapan menyelidik. Kamu pasti habis ngintipin Safira kan? Tebak Is dengan tatapan tajam. Hayo, ngaku. Jangan-jangan kamu suka sama dia ya? Is condongkan wajahnya untuk melihat reaksi adiknya lebih jelas. Enggak, teh. Siapa juga yang suka sama dia? Jawab Abizar, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Masa iya aku yang seorang bujangan naksir sama janda? Rugi dong. Ketus Abizar melangkah pergi. Is terus mengikuti pergerakan Abizar yang perlahan meninggalkan dapur. Memang apa salahnya suka sama janda? Toh Safira cantik. Aku juga gak keberatan punya adik ipar kayak dia. Gumam Is. Setelah Abizar tak terlihat lagi, Is menghela nafas panjang. Setelahnya, dia berbalik dan menghampiri Safira yang sedang mencuci piring. Kamu rajin banget sih, Ra. Aku perhatikan gak ada yang gak kamu kerjain. Emangnya gak capek dari tadi bantu-bantu di rumah Umi terus? Kalau capek, kamu bisa istirahat di kamar atau mau aku antar pulang ke kontrakan? Tanya Is perhatian. Safira menoleh dengan bibir tersenyum tipis. Gak apa-apa, kok, teh. Aku sama sekali gak capek. Mumpung ada yang bisa aku kerjain, jadi aku bantu dikit-dikit. Jawabnya dengan lembut. Oh ya, teh, malam ini aku pulang ke kontrakan ya. Mau setrika baju anak-anak? Ucap Safira pelan, berharap Is akan mengizinkannya tidur di kontrakan. Wajah Is seketika saja langsung murung. Memangnya gak bisa nyetrikanya besok-besokan lagi? Ujarnya keberatan. Maaf, teh. Besok saja saat malam akad nikah aku menginap di sini lagi ya. Kasihan anak-anak kalau bajunya kusut semua. Ujar Safira membujuk. Is menghela nafas panjang. Ya udah deh. Ucapnya dengan terpaksa. Safira tersenyum tipis, kemudian melanjutkan mencuci piring lagi. Sementara itu, setelah dari dapur, Abizar menuju halaman belakang. Dilihatnya di sana ada Kenzo dan Sahnas yang sedang kejar-kejaran. Sesekali bibir Abizar terangkat ke atas, memperhatikan interaksi kedua kakak beradik tersebut. Padahal dia biasanya tak terlalu menyukai anak-anak, tapi entah kenapa sejak melihat Kenzo dan Sahnas, dia suka dan merasa jika kedua anak tersebut sangat lucu. Kamu ngapain di sini?
Tanya Umi Aminah menyentuh bahu putranya. Abizar terlonjak kaget dan menoleh. Gak apa-apa, Umi. Lucu aja lihat mereka berdua. Jawab Abizar, tersenyum. Umi mengangguk tanda setuju, kemudian duduk di samping putranya. Mereka memang anak-anak yang pintar dan lucu. Karena itulah sejak awal Umi sudah menyukai mereka. Safira benar-benar berhasil mendidik kedua anaknya. Ujar Umi tersenyum lembut, menatap ke arah Kenzo dan Syahnas. Oh ya, Umi. Kalau aku boleh tahu, Umi mengenal mereka dari mana? Dan kenapa mereka sangat dekat dengan keluarga kita? Tanya Abizar penasaran. Umi menarik nafas panjang. Yang pertama kali bertemu dengan Safira itu Abimu. Dia menolong Safira saat dikejar-kejar penjahat. Saat itu, Safira baru saja tiba di Bandung. Sebelumnya dia tinggal di Jogja dan pergi ke Bandung untuk mencari suami dan anaknya. Tapi setibanya di Bandung, dia malah bertemu dengan penjahat yang berusaha melecehkannya. Jelas Umi dengan tatapan sendu. Abizar mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Namun, tak berselang lama, keningnya berkerut dan menoleh pada Umi lagi. Lalu di mana suaminya sekarang? Kenapa Teteh bilang kalau Safira itu janda? Apa suaminya meninggal? Tanya Abizar penasaran. Umi menggeleng. Suaminya sudah menikah dengan wanita lain. Jawabnya dengan raut sedih. Abizar terdiam. Dia kembali menatap Kenzo dan Syahnas dengan tatapan iba. Untuk beberapa saat, tak ada obrolan antara Abizar dan Umi. Keduanya memperhatikan anak-anak Safira yang berlari kejar-kejaran di halaman. Oh ya, Jang, kapan kamu mau menikah? Dulu kan kamu gak mau, karena Teteh belum menikah. Sekarang Teteh sudah mau menikah, jadi alangkah baiknya kalau kamu segera mencari calon istri juga, atau mau Umi carikan? Tanya Umi Aminah, memecah keheningan. Abizar langsung menggeleng sebagai jawaban. Tak usah, Umi. Nanti kalau sudah bertemu yang pas, pasti aku akan menikah juga, kok. Umi yang sabar ya. Menikah itu hal yang sakral. Aku ingin dilakukan satu kali seumur hidup. Karena itulah aku ingin mencari pasangan yang benar-benar cocok untukku. Juga bisa menjadi menantu yang baik untuk Abi dan Umi. Ujar Abizar dengan lembut, berharap Umi akan mengerti alasan dirinya belum juga menikah sampai saat ini. Tapi kamu ini laki-laki loh, Jang. Sudah sepantasnya kamu mencari. Jangan hanya diam menunggu. Jodoh itu memang tak kemana. Tapi kalau tak dicari, ya tak akan dapat-dapat. Desak Umi Aminah. Tolong sabar sedikit dong, Umi. Aku tak mau terburu-buru dan nanti akhirnya salah pilih. Ucap Abizar sedikit meninggikan suaranya. Bukankah perempuan di Jakarta itu cantik-cantik? Memangnya gak ada yang menarik di hatimu? Tanya Umi Aminah dengan tatapan menyelidik. Ada sih, Umi. Tapi sayang, dia sudah punya suami. Ya kali aku mau rebut istri orang. Jawab Abizar, mencebikan bibirnya. Ya kamu jangan nyari istri orang dong. Cari yang single aja. Janda juga gak apa-apa. Yang penting baik dan penyayang. Timpal Umi. Abizar menggeleng tanda tak setuju. Aku ini masih bujang, Umi. Masa ia suruh nikah sama janda? Rugi dong, aku dapat sisa orang. Protes Abizar, mendengus kesal. Memang kenapa kalau janda? Zaman sekarang itu gadis sama janda hampir sama. Banyak yang statusnya masih gadis, tapi udah gak perawan lagi. Ucap Umi dengan sinis. Karena itulah, Umi, kita harus pintar-pintar memilih calon istri agar bisa mendapatkan wanita yang benar-benar baik dan menjaga dirinya. Tutur Abizar dengan lembut. Kalau Umi sih tak masalah kamu menikah dengan janda, apalagi kalau jandanya seperti Safira. Sudah baik, cantik, pintar, penyayang, rajin lagi. Kamu gak akan menyesal kalau menikah dengan dia. Ucap Umi dengan mata berbinar. Abizar menoleh dan mengamati raut wajah Uminya.
Jangan bilang kalau Umi berniat menjodohkan aku dengan teman Tete itu. Tebak Abizar. Umi menoleh pada Abizar dengan senyum tipis. Sebenarnya sih niatan Umi begitu, tapi sayangnya Safira gak mau. Dia masih trauma, takut dikhianati lagi. Padahal Umi yakin kalau kamu pasti akan memperlakukan dia dengan baik. Umi sangat paham kamu. Kamu tak mungkin berselingkuh, ya kan, Jang? Umi dengan tatapan penuh harap. Abizar mengangguk. Tentu saja, Umi. Aku pasti akan setia dengan istriku kelak. Jawab Abizar dengan tegas. Apa itu berarti kamu setuju menikah dengan Safira? Tanya Umi dengan mata berbinar penuh harap. Bukan begitu, Umi. Abizar garuk keningnya yang tak gatal. Aku belum tahu siapa calon istriku kelak. Tapi yang pasti, siapapun itu, aku akan setia dengannya. Abizar meraih tangan Umi Aminah dan digenggamnya dengan lembut. Umi sabar ya, dan doakan semoga aku segera mendapatkan jodoh. Dan semoga saja istriku nanti orang yang penyayang dan baik pada Abi dan Umi. Ujarnya tersenyum tipis. Umi Aminah tersenyum dan mengangguk. Namun, dalam hati dia merasa kecewa, karena baik Abizar maupun Safira tak ada yang setuju dengan rencana perjodohannya. Tanpa mereka sadari, ternyata sejak tadi Safira mencuri dengar dari balik pintu. Bab ke-30. Hari ini adalah hari bahagia bagi Is. Yang mana hari ini adalah hari pesta pernikahannya bersama Ilham. Is terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya warna putih, bawahan rok jarik, dan jilbab sari menutup dada yang dihiasi oleh siger Sunda dan juga bunga melati. Masya Allah, Teh, hari ini Teteh terlihat cantik sekali. Aku sampai pangling loh. Puji Safira dengan senyum yang sangat manis. Is tersipu malu. Kamu juga cantik kok, Ra. Kamu terlihat pangling kalau dandan begini. Kayaknya kamu harus sering-sering dandan deh, biar terlihat lebih fresh. Ujar Is, meraih kedua tangan Safira dan menggenggamnya dengan erat. Oh ya, anak-anak kemana kok nggak sama kamu? Tanya Is, mencari keberadaan Kenzo dan Syahnas. Mereka lagi mainan sama Kang Slamet. Aku juga heran, setiap kesini mereka lebih suka mainan sama Kang Slamet daripada ikut aku. Jawab Safira. Ya bagus dong, jadi kamu bisa fokus temenin aku. Ucap Is, tersenyum lebar. Oh ya, aku perhatikan anak-anakku akrab banget ya sama Kang Slamet. Kayaknya dia cocok jadi ayah sambung Kenzo dan Syahnas. Ujar Is, bercanda. Di saat yang bersamaan, Abizar masuk. Teh, Pak penghulunya udah datang. Teteh mau duduk di depan atau menunggu di kamar saja? Tanya Abizar, melirik ke arah Safira sekilas, kemudian menatap kakaknya lagi. Aku tunggu di sini sajalah. Gak enak kalau duduk di depan, malu dilihatin orang-orang. Nanti saja kalau sudah selesai akad nikah, baru aku keluar. Ucap Is pelan. Wajahnya terlihat merona, membayangkan pertemuan pertamanya bersama Ilham setelah resmi menjadi suami istri. Abizar mengangguk, kemudian menutup pintu kamar kakaknya kembali. Kalau misalnya kamu disuruh memilih antara Ujang dan Slamet, kamu pilih siapa, Ra? Tanya Is tiba-tiba. Safira membelalakan matanya dan menatap Is dengan tatapan bingung. Aku sama Kang Ujang gak kenal, Teh. Bahkan ngobrol saja tak pernah. Jadi mana mungkin aku bisa berteman sama dia? Sedangkan sama Kang Slamet, aku kan sudah berteman. Mereka juga akrab sama anak-anak. Jelas Safira, tersenyum tipis, pura-pura tak paham kemana arah pembicaraan Is. Bukan hanya untuk teman biasa, Ra, tapi untuk teman hidup. Memangnya kamu tak ingin mencoba untuk menjalani rumah tangga lagi? Tidak semua laki-laki itu seperti mantan suamimu, Ra. Masih banyak laki-laki yang tulus di luaran sana. Dan aku yakin kalau Kang Slamet dan Ujang termasuk dalam laki-laki yang tulus itu. Ucap Is dengan lembut. Safira menarik nafas panjang, kemudian berjalan menuju jendela.
Dilihatnya para orang yang berlalu lalang menghadiri pesta pernikahan Is hari ini. Aku tak tahu, Teh. Aku belum bisa membuka hatiku lagi. Rasa sakit itu masih ada. Ucap Safira lirih. Safira tersenyum, kemudian menoleh pada Is. Hari ini hari bahagia Teteh, jadi alangkah baiknya jika kita fokus pada acara pernikahan Teteh saja. Ucapnya dengan lembut. Teteh tak usah mengkhawatirkan anak-anak. Mereka pasti baik-baik saja, meskipun tanpa sosok ayah. Is dan Safira menghentikan obrolannya saat acara di depan sudah dimulai. Is menyimak dengan serius saat abinya dan Ilham mengucapkan kalimat ijab kabul. Sah! Teriak para tamu dengan heboh. Bersamaan dengan itu Umi Aminah datang menjemput Is untuk bertemu dengan suaminya. Safira dan Umi Aminah menggandeng Is untuk dipertemukan dengan Ilham. Mata Safira tampak berkaca-kaca saat melihat Is mencium tangan suaminya dengan takzim. Kemudian, Ilham meletakkan tangan kirinya di atas ubun-ubun Is dan dibacakan doa. Seketika saja kilasan masa lalu, saat dirinya dengan Radit menikah, terputar jelas di ingatannya. Dulu, Safira juga pernah menjadi ratu sehari seperti ini. Dia pernah merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sebelum semua impiannya itu hancur karena pengkhianatan Radit. Safira menarik nafas dalam-dalam untuk mengendalikan perasaannya. Dia pun berjalan ke belakang untuk menenangkan diri. Safira tak ingin jika Umi Aminah dan Is tahu jika dirinya tengah menangis. Saat mengingat rumah tangganya kandas di tengah jalan. Loh, Mbak Safira kok menangis? Tanya Slamet, yang ternyata ada di halaman belakang juga, bersama Shahnaz dan Kenzo. Safira langsung mengusap kedua matanya dengan kasar dan menoleh ke arah Slamet dengan bibir tersenyum. Enggak, kok, Kang? Saya hanya merasa bahagia aja. Akhirnya Teteh menemukan jodohnya. Saya harap pernikahan Teteh bisa langgeng sampai maut yang memisahkan. Ucap Safira tersenyum. Amin. Lagu Slamet dengan cepat. Ma, aku punya cilok. Shahnaz memamerkan bingkisan plastik kecil yang ada di tangannya. Loh, kamu jajan pakai uang siapa, Nak? Mama kan belum kasih kalian uang tadi? Tanya Safira, berjongkok agar sejajar dengan putrinya. Ini tadi dibeliin sama Om Slamet. Jawab Kenzo, berjalan mendekat. Safira tersenyum, kemudian mengusap kepala kedua anaknya penuh kasih sayang. Setelahnya, dia berdiri lagi dan menatap Slamet. Makasih banyak ya, Kang, udah jagain anak-anak. Maaf kalau saya sering merepotkan. Tapi lain kali kalau mereka mau jajan, minta uang sama saya saja. Jangan pakai uang Kang Slamet sendiri. Ujar Safira dengan lembut. Gak apa-apa kok, Mbak. Gak tiap hari ini. Lagi pula jajannya juga murah, cuma Rp10.000 untuk berdua. Jelas Slamet tersenyum lebar. Sekali lagi terima kasih banyak, Kang. Ucap Safira dengan sungkan. Sama-sama, Mbak. Saya juga senang bermain dengan anak-anak. Sejak ada mereka saya nggak pernah kesepian lagi. Sahut Slamet menatap Kenzo dan Shahnaz dengan penuh kasih sayang. Oh ya, kalau Kang Slamet mau ke depan, silakan. Biar anak-anak sama saya saja. Ucap Safira dengan sopan. Slamet menggeleng. Tak usah, Mbak. Saya di sini saja. Malu mau ke depan. Di sana kan tamu habis semua. Saya nggak kenal. Saya mah apa? Cuman sopir. Malu kalau berkumpul dengan para orang kaya. Tolak Slamet. Ya barangkali saja Kang Slamet lapar atau mau saya buatkan minum? Tanya Safira perhatian. Slamet langsung mengangguk. Boleh deh, Mbak, kopi 1. Tapi jangan manis-manis ya. Soalnya lihat kamu udah manis, takutnya nanti diabetes. Ucap Slamet, menggombal diselingi tawa bercanda. Safira hanya tersenyum saja, kemudian kembali masuk ke dalam.
Di dapur tampak sepi, tak ada siapapun di sana. Semua orang masih berkumpul di depan untuk melihat kedua mempelai pengantin. Safira pun dengan cekatan membuatkan kopi hitam untuk Slamet. "Evem?" Safira menoleh saat mendengar suara batuk seseorang. Dia terkejut saat melihat ada Abizar berdiri di ambang pintu. "Ada apa, Kang? Mau kopi juga, kan?" tanya Safira berbasa-basi. Siapa sangka jika tawaran Safira itu langsung diangguki kepala oleh Abizar. "Boleh deh,